Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah senyawa karbon. Senyawa karbon. Jadi sebelum membahas senyawa karbon, di materi yang harus dipahami dulu itu ketika kelas 11. Itu adalah hidrokarbon. Jadi kalian harus paham dulu tentang hidrokarbon, mulai dari alkana, alkena, dan alkona. Jadi terutama tata nama dari alkana. Jadi misalnya CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 dekana. Jadi kalian harus hafal deret alkana itu dulu. Kemudian yang kedua, harus paham tata nama tentang alkana. Di cabang dari alkana yang disebut dengan alkil, dimulai dari metil, etil, propil, dan seterusnya. Itu harus memahami itu dulu sebelum kita membahas senyawa alkana. Jadi pada senyawa karbon, kompetensi yang harus dipahami dulu itu adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan dari senyawa karbon. Jadi menganalisis struktur itu adalah rumus struktur dari senyawa karbon. Kemudian tata nama, cara memberi nama dari senyawa karbon itu. Kemudian sifat, sifat fisika, sifat kimia, dan sintesis itu pembuatan dari senyawa karbon. Kemudian yang berikutnya adalah kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Ini kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi di IPK yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menganalisis gugus fungsi turunan senyawa karbon. Di dalam senyawa karbon itu di alkana salah satu atom hanya diganti dengan gus lain. Gus lain itu disebut dengan gugus fungsi. Dan yang kedua, menganalisis tata nama turunan senyawa karbon. Dan yang ketiga, menganalisis sifat turunan senyawa karbon. Dan yang keempat, menganalisis pembuatan turunan senyawa karbon. Dan yang kelima, menganalisis kegunaan turunan senyawa karbon. Ini yang kita bahas. Yang pertama adalah menganalisis gugus fungsi senyawa karbon. Di gugus fungsi senyawa karbon. Di pengertiannya, gugus fungsi itu adalah gugus yang menentukan. Jadi gugus yang menentukan nama dari senyawa karbon, kemudian sifat dari senyawa karbon, dan struktur. Struktur itu rumus bangunnya dari senyawa karbon itu. Jadi jika gugus fungsinya berbeda, maka namanya akan berbeda, sifatnya juga akan berbeda, dan rumus strukturnya juga akan berbeda. Itu adalah gugus fungsi dari senyawa karbon. Jadi sebagai contoh misalnya etana.
etana rumusnya adalah C2H6 atau rumus strukturnya adalah CH3 ikatan CH3. Itu etana. Dalam etana itu misalnya satu atom H itu diganti oleh gus fungsi misalnya OH. Nah, OH itu gus fungsi dari alkanol, ya. Alkanol. Maka CH3 CH2 OH. Nah, etana namanya menjadi etanol. Nah, nama sudah beda. Di CH3 itu adalah etana, satu atom H-nya diganti oleh gus OH, maka menjadi CH3 CH2 OH. Namanya jadi etanol. Nah, sifatnya etana itu wujudnya adalah gas. Sedangkan etanol wujudnya adalah zat cair yang mudah menguap. Nah, sifatnya sudah beda. Kemudian yang kedua, etana tidak larut dalam air. Ya, etana tidak larut dalam air. Kemudian etanol larut dalam air. Larut dalam air. Kemudian yang sifat berikutnya, ya, titik didih. Ya, titik didih dari etana itu minus 89 derajat Celcius. Nah, sangat kecil sekali di bawah 0, minus 89 derajat Celcius. Sedangkan titik didih dari etanol itu adalah 78 derajat Celcius. Nah, sangat tinggi. Nah, tuh, sehingga gugus fungsi itu akan menentukan, ya, nama, sifat, struktur dari sinyal karbon itu. Ya, itulah pengertian dari gugus fungsi senyawa karbon. Kemudian macam-macam gugus fungsi. Di gugus fungsi itu ada 7 sebenarnya, ada 7. Yang pertama adalah OH, ya, OH, ikatan OH. Termasuk namanya gugus fungsi dari alkanol. Nah, alkanol ini nama sistematiknya, nama umumnya adalah alkohol. Ya. Rumus umum senyawanya adalah ROH. Nah, R ini diganti alkil, ya, gugus alkil. Minimal CH3, bisa CH3, CH2 dan seterusnya. Contohnya CH3OH, sehingga namanya menjadi metanol. Nama sistematiknya, nama umumnya metil alkohol. Nah, ini merupakan alkohol yang paling sederhana. Kemudian ikatan O, ikatan. Nah, ini termasuk dari gugus fungsi dari alkoksi alkana. Nama sistematiknya, nama umumnya adalah ether. Rumus umumnya R, ya, alkil, ikatan O, ikatan R. R dan R ini boleh sama, boleh tidak sama. Nah, contohnya ini CH3 ikatan O, C2H5. Nah, namanya metoksi etana atau nama umumnya etil metil ether. Ya. Rumus umum dari alkanol dan alkoksi alkana itu sama. Di rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Di rumusnya sama. Di CnH2n plus 2O. Sehingga alkanol dan alkoksi alkana ini berisomer. Nanti kita bahas isomer. Kemudian yang ketiga itu adalah ikatan C pangkat OH, ya, alkanal. Nah, alkanal. Nama sistematiknya, nama umumnya aldehid.
rumus umumnya R ikatan C rangkap OH. Ini ya. Hingga gugus fungsi dari alkanal aldehid itu selalu di ujung. CHO ya, CHO ya. Contohnya CH3COH. Nah, namanya adalah etanal atau asetaldehid. Etanal ya, pakai L, etanal. Kemudian yang keempat adalah ikatan C rangkap O ikatan. Nah, ini golongan dari alkanon. Nama sistematiknya alkanon, nama umumnya adalah keton. Rumus umumnya adalah RCOR. Contohnya adalah propanon, C-nya 3. Dari kata propana diberi akhiran on, di propanon. Atau nama umumnya dimetil keton. Nih. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, alkanoat ya. Asam alkanoat. Ikatan COOH, golongan asam, atau nama umumnya asam karboksilat. Rumus umumnya adalah RCOOH. Contohnya adalah CH3COOH, asam etanoat, asam asetat ya. Asam etanoat itu nama sistematiknya, nama umumnya adalah asam asetat. Nah, berikutnya adalah nih ikatan COOR. Nah, ini golongan alkil alkanoat atau ester. Nama sistematiknya alkil alkanoat, nama umumnya adalah ester. Rumus umumnya adalah RCOOR. Contohnya ini adalah C2H5COOCH3. Ini namanya adalah metil propanoat ya, metil propanoat. Itu nama sistematiknya, nama umumnya ini metil propil ester. Metil propil ester. Ya, di nama umumnya. Kemudian yang ketujuh adalah ikatan X. Nah, X ini bisa diganti dengan golongan halogen FCl-Bri. Jika disebut dengan haloalkana dari kata halogen, atau alkil halida dari kata halida. Ya. Rumusnya adalah X bisa diganti FCl-Bri. Contohnya adalah CH3Cl klorometana atau metil klorida. Itu nama umumnya. Nah, itulah ya, gugus fungsi itu ada 7 ya, ada 7. Ya, sehingga harus dipahami gugus fungsi sebanyak 7 ini. Ya, sehingga antara alkanol dengan alkoxyalkana berisomer, alkanal dengan alkanon berisomer, kemudian asam alkanoat dengan alkil alkanoat itu juga berisomer. Nah, karena rumus molekulnya sama. Ya. Itu yang perlu dipahami tentang gugus fungsi senyawa karbon. Jadi sebelum Anda paham tentang gugus fungsi senyawa karbon, maka Anda harus hafal dulu, paham dulu tentang tata nama senyawa golongan dari hidrokarbon yang dulu di kelas 11. Itu saja ya tentang gugus fungsi senyawa karbon. Mudah-mudahan lebih paham. Ya. Untuk memahami tentang gugus fungsi senyawa karbon, silahkan ya dibaca lagi ya tentang gugus fungsi ini atau dicatat di buku catatannya. Demikian kurang lebihnya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.